warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang terhormat Ibu Endang Sri Sudarsih SPDSD selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Cideswetan, yang kami hormati pula seluruh hadirin yang hadir pada acara siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita semua memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita semua dapat hadir pada acara pada siang hari ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana insya Allah akan memberikan syafaatnya ketika kita besok berada di yaumul qiyamah. Amin. Yang ketiga kalinya, kami di sini sebagai pembawa acara dalam acara workshop pembebasan materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Adinda SPD. Perkenankanlah bagi kami untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Adapun acara yang pertama ialah pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat inti, acara yang kelima lain-lain, dan acara yang terakhir ialah penutup. Berhubung waktu sudah semakin siang, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa kita bersama, acara pada siang hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Amin. Melanjutkan acara yang kedua ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tribudi Widyastudi SPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku.
yang selanjutnya ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Inang Susudarsi SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jedesultan. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi kita semuanya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberi beberapa kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini tidak ada halangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya saya mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu yang pada hari ini sudah menghadiri undangan, yaitu pembahasan materi. Yang selanjutnya, acara pada siang hari ini yang intinya yaitu pembahasan materi aksi nyata modul 1 dan 4.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Watina sebagai CGB Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Monggo Bapak Ibu guru untuk pelaksanaan aksi nyata kita dengarkan dan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya kepada narasumbernya. Saya kira begitu. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Melanjutkan acara yang selanjutnya ialah inti yang akan disampaikan oleh Ibu Watina SPD SD. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jedesultan, yang saya hormati Bapak Ibu dari Korwil Kecamatan Blitar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pembahasan materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif tanpa ada halangan suatu apapun. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir dalam acara pada siang hari ini. Di sini saya sebagai narasumber karena saya akan berbagi praktik baik apa yang sudah saya terima dari pembelajaran CGB Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Dari mulai nanti saya memaparkan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4. Untuk karena waktu sudah siang, acara saya mulai saja nih Bapak Ibu. Monggo untuk pemaparan nanti, waktu saya memaparkan apabila ada ketidakjelasan atau kurang jelas, Bapak Ibu boleh bertanya. Ini bukan saya sebagai seperti menggurui, tapi ini saya berbagi praktik baik, mengimbas dari apa yang ilmu pengetahuan yang sudah saya terima. Untuk langsung saja nih,
Bapak Ibu bisa melihat di layar. Mohon maaf, saya sambil berdiri karena biar jelas. Aksi nyata modul 1.4 pengimbasan materi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini baru mendengar atau masih asing dengan kata-kata budaya positif. Nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan selanjutnya. Untuk modul 1 itu ada filosofi KHD, modul 1.1. Nanti akan saya paparkan satu persatu per modul dari 1.1 sampai 1.4. Yang kedua adalah modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Tidak hanya guru penggerak ya, tapi ini untuk nanti untuk kesemuan guru, karena saya sebagai CGP sudah mendapatkan ilmu terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu bisa mentransfer ilmu dari saya. Yang ketiga yaitu tentang visi guru penggerak, yaitu modul 1, dan yang keempat adalah budaya positif. Nanti dengan setelah mendengarkan pemaparan dari saya, mungkin ternyata selama ini saya dalam mengajar masih kurang atau bagaimana, nanti kita saksikan bersama-sama. Kita akan menyaksikan video dari pendidikan diulang, itu di copy dulu. Pendidikan kolonial waktu pada zaman penjajahan. Oh ya. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon murid dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua,
Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Setelah tadi Bapak Ibu menyaksikan video tentang pendidikan pada zaman kolonial, apa yang Bapak Ibu tangkap dari pendidikan zaman kolonial? Mungkin Bu Anis? Iya, betul sekali. Memilih golongan-golongan tertentu saja. Biasanya kalau zaman dulu itu yang banyak itu yang sekolah adalah para bangsawan dan hanya laki-laki. Nah, itu pada zaman dahulu seperti itu. Sangat terjadi seperti gejolak ini kalau yang tidak bangsawan dan tidak laki-laki tidak diperbolehkan untuk sekolah. Wanita itu hanya di rumah saja, memasak dan mengurus rumah tangga. Tetapi setelah ada emansipasi wanita dari Raden Ajeng Kartini, maka di situ bahwa wanita itu boleh untuk menuntut ilmu. Itu pada zaman kolonial seperti itu. Beda sekali, beda sekali ya Bapak Ibu dengan sekarang. Sekarang semua golongan, semua baik itu wanita maupun laki-laki, malah sekarang wajib untuk menuntut ilmu selama 9 tahun. Untuk filosofi saya lanjutkan yang berikutnya tentang perubahan paradigma pembelajaran. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Tidak asing ya Bapak Ibu untuk semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tuturi ingaiso sumurada gambar tersebut adalah gambar Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, seorang pelopor pendidikan kaum pribumi pada zaman kolonial. Dedikasinya untuk pendidikan sangatlah berarti hingga pemikirannya menginspirasi lahirnya Merdeka Belajar saat ini. Beliau disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Mungkin anak-anak kita sudah sangat hafal sekali. Siapakah Bapak Pendidikan Indonesia? Ki Hajar Dewantara. Tentang pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Yang pertama pendidikan, yang kedua kodrat anak, dan yang ketiga kodrat alam, kodrat zaman, budi pekerti, dan prototipe. Yang sekarang sedang booming-boomingnya yaitu mengenai IKM, kurikulum merdeka. Pendidikan adalah menuntut tumbuh kembang anak agar bisa mandiri nantinya dan mencapai kebahagiaan hidup baik sebagai individu maupun warga masyarakat. Jadi tugas Bapak Ibu guru itu menuntun anak sesuai dengan bakat dan minat anak itu sendiri. Karena anak itu dari lahir itu sudah mempunyai bakat alami. Nanti itu ada kodrat anak, bahwa anak itu mempunyai keunikan tersendiri. Apalagi kalau di SD Negeri 1 di Sritan terutama kelas 1 ada anak yang suka dengan elektronik. Itu mungkin karena sudah bakat dari lahir. Tapi untuk pelatihan membaca dan menulisnya
agak kurang. Nah, itulah yang perlu digali. Dan sebagai guru kita menuntun anak untuk menjadi seorang yang berhasil. Karena setiap anak kayak nakal, itu nakal. Di balik nakalnya itu ada sesuatu dari Tuhan yang sudah dikodratkan kepada anak itu. Jadi ibarat kata kita tidak boleh membeda-bedakan antara anak A, anak B, dan anak C. Itu nakal, itu tidak bisa menulis dan sebagainya. Tetapi di balik tidak bisanya itu ada sesuatu, menyimpan sesuatu yang sangat unik. Itulah yang namanya kodrat anak. Yang selanjutnya kodrat alam. Dalam mendidik anak, Tuhan sudah menyiapkan kebutuhannya. Maka berilah potensi sekitarnya untuk dimaksimalkan sebagai pembelajaran. Seperti contoh, kalau di sini di lingkungan desa Dejiswetan itu, di lingkungan sekolah banyak terdapat. Yang pertama, lingkungan pertanian. Di depan sekolah ada lahan sawah. Itu bisa dijadikan alat atau media dalam pembelajaran tentang perkembangbiakan dan sebagainya. Kemudian di sebelah utara SD kita ada lurik ATBM. Itu bisa kita ajak anak untuk melihat bahwa ternyata di sekitar sekolah kita ada kearifan lokal yang perlu kita lestarikan. Itu yang namanya kodrat anak. Kodrat zaman selalu berubah. Contohnya, ketika kita kecil, bapak ibu kecil, mungkin belum ada HP, Android apalagi. Nah sekarang semuanya sudah serba digital, digitalisasi. Bahwa anak-anak itu tidak boleh kok harus sama dengan jenengan yang dulu nggak pakai Android, nggak pakai HP, suruh membuat poster pakai pensil, pakai krayon. Jangan, karena sekarang ini sudah zaman digitalisasi. Kita menginovasi sebagai guru untuk merubah paradigma pendidikan dari yang dulu seperti itu dan sekarang seperti ini. Gunakan IT, pakai HP, anak disuruh membawa HP tidak apa-apa kalau untuk pembelajaran. Membuat salah satu contoh poster menggunakan Canva, itu anak akan tertarik sekali. Itulah yang namanya dengan kodrat zaman. Jadi kita sesuaikan dengan zaman, perkembangan zaman, tidak harus mengikuti zamannya Bu Guru. Padahal Bu Guru sudah zaman dulu. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang kemudian dimengerti. Pendidikan harus bermuara pada budi pekerti. Jadi seperti ini Bapak Ibu, bahwa dalam kita mengajar itu kita harus menerapkan beberapa karakter, nilai-nilai karakter yang harus diterapkan pada anak supaya anak di era digitalisasi tetap mempunyai karakter yang sesuai dengan norma-norma yang ada. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan pendidikan karakter ketika pembelajaran? Tidak. Salah satu contoh religius, pasti kita melakukan berdoa dan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, itu sudah menanamkan karakter. Ketika pembelajaran, anak harus aktif, mandiri, juga berkolaborasi. Kita juga harus menerapkan seperti itu. Dan banyak sekali contoh-contohnya. Ada yang namanya untuk IKN itu kan profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia. Walaupun orangnya modern, tetapi tetap mempunyai akhlak mulia yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya yaitu prototype, belajar yang memerdekakan anak, berpihak pada anak tanpa memaksakan diri.
Ini rasanya kalau kedengarannya mudah, tetapi untuk pelaksanaannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena sekarang ini kita itu dituntut untuk memilah-milahkan anak. Jadi anak yang bisa melukis, anak yang pintar matematika, jadi tidak sama. Itu tugas kita, menggali minat bakat anak untuk menemukan dan mengembangkan, sehingga anak tidak ada anak bodoh. Semuanya bisa. Tergantung kita sebagai guru untuk membimbing anak-anak kita sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Sampai di sini mungkin ada yang bisa mau ditanyakan tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Nanti kita belajar bersama untuk berusaha menyesuaikan dengan kodrat zaman kita. Kita menyesuaikan dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Bisa saya lanjutkan? Ini tadi ada tadi sudah saya jelaskan tentang menuntun digandeng tangannya. Dalam arti digandeng tangannya bukan digandeng tangannya terus dibawa ke warung, tetapi kita menuntun anak menuju suatu dengan minat dan bakat anak masing-masing. Kodrat anak yang tadi sudah saya sampaikan mempunyai keunikan sendiri, mempunyai minat sendiri, mempunyai bakat sendiri. Kita tidak boleh memaksakan. Kamu pintar elektro, jangan disamakan dengan kamu yang pintar olahraga, tidak bisa. Harus dipaksa untuk olahraga, dia tidak bisa. Itulah yang namanya kita menuntut sesuai dengan kodrat anak. Petani, kita mendidik seperti petani. Pendidik itu seperti petani yang memiliki banyak bibit dan berbeda juga cara mengolahnya. Seperti padi pasti banyak menggunakan apa Bapak Ibu? Air, menggunakan air, banyak air. Tetapi kalau jagung, apakah harus banyak air? Tidak, karena kalau banyak air nanti mati. Nah seperti itulah guru, seperti petani. Ketika menanam padi, komposisinya seperti apa, cara-caranya seperti apa. Ketika menanam jagung seperti apa, ketika menanam tomat seperti apa, itu sudah ada porsinya masing-masing, tidak boleh dicampur aduk. Kalau dicampur aduk nanti hasilnya malah tidak tumbuh. Seperti anak, kalau dicampur aduk akhirnya hasilnya nanti tidak maksimal. Yang kemudian tripod, kontinuitas, yaitu ada dialog secara berkelanjutan terkait pendidikan yang berakar pada budaya masyarakat. Konvergensi itu pendidikan harus memperkuat kemanusiaan. Konsentris berarti pendidikan harus menghargai keragaman yang ada. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Bisa dilanjut? Budaya positif, ada beberapa konsep, banyak sekali disiplin positif dan teori kontrol, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol. Apa itu? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang disiplin positif, ada segitiga restitusi. Apakah itu? Nah, nanti kita saksikan bersama-sama. Bisa dilanjut? Apakah makna disiplin? Disiplin artinya belajar.
Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut, disiplin positif. Ada teori kontrol, ada disiplin, ada nilai kebajikan. Teori kontrol yang dimaksud di sini bahwa mengubah paradigma bagaimana melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Intinya, kita memahami pandangan orang lain bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Hanya kita yang mampu mengontrol diri sendiri dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian disiplin, mempelajari bagaimana cara mengontrol diri. Setelah ada teori kontrol, maka ada disiplin untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai dihargai agar mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu dan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bisa digeser. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya dikemukakan oleh Dian Ghosh mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan bermuara pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada apa itu hukuman, apa itu konsekuensi dan restitusi. Di sini akan dibahas hukuman, teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Teori motivasi, perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Semisal, mungkin ada yang memberi hukuman, kamu tidak mengerjakan PR, silakan membersihkan kamar mandi. Nah, itu kan hanya dari guru tanpa ada kesepakatan dari murid. Konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid
sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ini nanti masuk ke keyakinan kelas. Jadi sebelum kita masuk ke awal tahun pembelajaran baru itu, untuk memberikan anak tidak melakukan hal yang melanggar, kita harus membuat keyakinan kelas supaya nanti apabila ada anak yang melanggar, konsekuensinya apa, anak sudah tahu karena itu sudah disepakati dari awal, seperti kontrak belajar kalau zaman dulu. Jadi kamu melanggar ini, apa konsekuensinya, anak sudah tahu. Sudah kita sepakati antara guru dan murid dari awal. Kemudian restitusi, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Diskusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan disiplin positif. Jadi contohnya seperti ini. Ada anak yang tidak menggunakan topi ketika upacara. Nah, itu kita tidak boleh menegur anak, kamu tidak memakai topi, kamu harus seperti ini, tidak boleh. Kalau zaman sekarang ini kita duduk dengan anak tersebut, kita tanya, kita beri motivasi dan kita tanya. Yang pertama, apa sebabnya? Apakah perbuatan itu sudah baik? Pasti nanti anak menjawabnya bagaimana Bapak Ibu? Tidak baik. Apakah kamu sudah melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat? Mereka nanti akan menjawab karena mereka yang sudah menyepakati dari awal. Setelah itu kita memberikan motivasi dan memberikan bimbingan bahwa untuk kedepannya tidak boleh dilanggar lagi. Lanjut. Ini adalah salah satu contoh, ada konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Dari kalimat yang ada di depan, apakah Bapak Ibu sudah memahami antara konsekuensi dengan hukuman? Apa bedanya? Kalau hukuman itu seperti itu memang dibuat oleh satu pihak. Tapi Ya. kalau konsekuensi itu ada hubungan, ya ada kesepakatan bersama. Iya, betul sekali. Itulah bahwa konsekuensi itu ada dua pihak yang berkolaborasi untuk menentukan sesuatu, yaitu antara guru dan murid. Tetapi kalau hukuman itu semata-mata dari pihak satu, yaitu guru. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dilanjut? Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan sedikit di atas, bahwa konsekuensi itu kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau dari Bapak Ibu guru yang dari SD Negeri 1 Budi Swetan, kemarin di awal semester itu sudah saya praktik baikkan untuk membuat keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu dibuat bersama-sama dengan murid menggunakan kertas. Nanti setiap anak maju, setiap anak mengemukakan pendapatnya, setiap anak mengutarakan konsekuensi apa yang harus mereka sepakati, sehingga ketika melanggar dia akan tahu, oh saya berarti, silakan baca apa yang sudah kalian buat kemarin. Itu ketika saya praktekkan di kelas ternyata lebih enak. Jadi setiap ada anak yang mau keluar kelas,
membuang sampah. Jadi disiplin positifnya akan terlihat. Apa saja nanti keyakinan kelas yang akan kita buat tergantung murid senjenengan. Nanti setiap anak mempunyai ide sendiri. Bu, tidak boleh membawa HP. Itu anak yang mengucapkan sendiri, bukan guru, bukan kita. Jadi lebih enak. Tidak boleh bertengkar. Kalau nanti ada yang bertengkar, giring di bawah. Tadi kemarin kalian sudah membuat seperti ini, tetapi kamu melanggar seperti ini. Itu nanti anak akan terbiasa dengan hal-hal itu. Tidak mengerjakan PR diapakan. Nanti anak sendiri yang sudah membuat kesepakatan. Itu perbedaan dari ketika mungkin Bapak Ibu dulu mengajar dengan pembelajaran yang sekarang ini. Yang ilmu yang saya dapat dari guru penggerak itu benar-benar setiap hari itu Zoom, setiap hari itu diberikan materi, diskusi dan sebagainya. Seperti ini. Jadi ada imbasnya. Tidak hanya ilmu untuk diri saya sendiri, tetapi saya imbaskan kepada teman-teman di Korwil Kecamatan Beda. Untuk keyakinan kelas mungkin ada yang mau ditanyakan. Apa saja nanti yang akan dibuat itu tergantung masing-masing anak, masing-masing kelas. Berbeda kan? Berbeda? Bapak Ibu? Berbeda. Tetap berbeda antara kelas 1 dengan kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Setelah kita mempunyai kesepakatan itu, kita buat nanti seperti ini, bisa dibentuk-bentuk. Anak yang menulis sendiri. Jadi anak lebih fun, lebih senang ya, karena merasa pekerjaannya itu, hasil idenya itu dipaparkan itu. Jadi lebih enak. Berapa pun maksimal boleh sebanyak-banyaknya. Tergantung anak-anak. Anak-anak itu nanti lucu. Nanti kan maju satu-satu, ada yang sama ini jadikan satu, ada yang sama hampir mirip kita jadikan satu. Jadi nanti hanya ada beberapa saja cuma itu hampir mirip. Bu, nakal ikannya nih. Nah itu sama bertengkar. Oh itu satu. Jadi ada satu rukun, satu kelompok itu bisa dijadikan satu. Sekarang kebutuhan dasar manusia ada kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Itu adalah kebutuhan psikologi, kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu pasti butuh kasih sayang. Sama saja dengan anak didik kita juga membutuhkan kasih sayang. Kita adalah orang tua di sekolah. Kebebasan, kita memberikan kebebasan kepada anak, tetapi kita juga tetap memberikan pengendalian. Tidak harus tidak sebatas bebas secara umum. Terus nanti kalau bebas secara umum nanti akan rusak anak-anak kita. Tetapi kita memberikan kebebasan, tetapi kita sebagai guru yang wajib untuk mengendalikan. Kesenangan, pasti manusia itu mempunyai kebutuhan kesenangan. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan tadi deh. Bertahan hidup fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kita sehat, kita punya rumah, kita punya makanan untuk bertahan hidup, untuk kelangsungan hidup manusia.
kasih sayang tadi sudah, penguasaan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten. Bisa dilanjut? Nah ini tadi posisi kontrol. Ada pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi kita mempunyai 5 kontrol sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Maksudnya penghukum, seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Kamu selalu patuhi aturan saya atau awas, itu masuk penghukum. Awas. Nah, kalau pembuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, menggunakan kata-kata yang lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Mungkin kalau dulu kan Bapak Ibu, kamu itu. Tapi kalau sekarang kita mempunyai posisi kontrol. Walaupun kita kecewa, parah, tapi kita menggunakan bahasa halus, lembut. Itu sebetulnya sangat kecewa pada kamu. Kamu tidak mematuhi perintah guru, tidak mengerjakan PR. Nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan video dari waktu saya membuat demonstrasi ya. Belum Pak, masih lanjut. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, mengajak. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru dan di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi seperti ini. Ada kalanya kita guru itu juga ada di dunia anak, bisa berteman, bisa tahu apa yang anak mau. Kadang-kadang kita juga guru egois, kadang pengennya kamu yang menurut saya, anak yang menurut guru. Tapi pada kenyataannya anak juga butuh teman untuk sharing, untuk menyelesaikan sesuatu. Pemantau, mengawasi, kalau kita sebagai pemantau mengawasi anak didik kita. Kemudian manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lanjut, ini ada posisi kontrol. Bisa Bapak Ibu saksikan. Ulang Mbak. Yang kesini. Lanjut saja. Dilanjut close. Nanti bisa Bapak Ibu saksikan yang video saya saja. Di sini ada segitiga restitusi.
Jadi ketika Bapak Ibu mengatasi anak, ada anak yang bermasalah, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan, ketika salah satu contoh ada anak yang tidak mengerjakan PR, biasanya guru itu menanyakan, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? PR kok nggak dikerjakan, itu bagaimana? Nah, dengan segitiga restitusi ini nanti Bapak Ibu semua akan tahu bagaimana cara menghadapi anak yang melanggar peraturan. Di sini yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi anak disuruh duduk, menstabilkan identitas. Anak ditanya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita seperti memberikan seolah-olah anak tidak langsung dituduh kamu salah, tetapi kita menggunakan bahasa yang seperti itu. Setelah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Alasan kamu apa? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ada prosesnya untuk menanyakan anak seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasannya apa? Jadi kita pertama menstabilkan identitas dulu, menenangkan bahasa Indonesianya yang udah dicerna itu, menenangkan anak. Tidak hanya kamu yang pernah melakukan kesalahan. Teman-teman kamu juga pernah melakukan kesalahan. Itu seperti itu. Kemudian setelah itu, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kita menanyakan keyakinan. Kamu sudah melakukan kesalahan ini, alasannya ini, terus apakah kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita? Iya, apa? Anak nanti akan berbicara sendiri, tidak mengerjakan PR. Berarti saya tidak disiplin mengerjakan PR, tidak disiplin menggunakan seragam. Berarti kamu sudah melakukan apa? Sudah melakukan pelanggaran. Apa konsekuensinya yang kita sepakati kemarin? Ini. Terus kita memberikan penguatan. Besok kamu tidak boleh mengulangi kembali. Hal-hal seperti itu jangan dilakukan kembali. Itu cara menangani anak yang bermasalah atau melanggar kesepakatan atau tata tertib di sekolah. Itu seperti itu. Jadi step by step. Nanti mungkin bisa ditampilkan lanjut Pak. Contoh bukan yang itu di folder saya yang demonstrasi 1.4 MP4 atas MP bawahnya lagi bawahnya. Itu kemarin sudah saya coba untuk memberikan simulasi bukan. Oh iya betul. Maaf. Nah di sini nggak ada suara dianukan lagi. Suaranya nggak kedengaran.
proses menciptakan misalkan identitas, validasi dan menyatakan keyakinan. Kasus 1, melanggar peraturan sekolah pergaulan siswa. Ini anak ini berkelahi. Kenapa ini? Semua tidak percaya diri. Apakah tidak akan salah? Karena dulu saya tidak sengaja meletakkan buku ini, dulu saya tidak sengaja. Jadi dulu kamu sekalian, Eva mau pinjam Denny, tetapi Denny buatannya masih belum selesai. Tapi kalau untuk buatan Siva itu apa? Dulu saya salah bukannya saya memaksa diri untuk memindahkan bukunya. Kesepakatan kelas apa yang sudah kalian tahu dan kalian paham? Denny. Ya, kalau kita sebaiknya memindahkan jika bisa. Jika tidak, maka seharusnya saya jelaskan alasannya. Itu ya. Nah, sudah terjadi seperti ini. Terus apa yang kamu lakukan, Siva? Saya akan membelikan buku yang baru untukku. Kamu membeli buku baru menggunakan uang yang mana? Uang dari mana? Terus buku Kamu bukunya ini dikirim saja, kemudian diberi sampul plastik. Itu tidak ini. yang perlu saya setuju. Itu tidak salah. Yang perlu saya setuju. Kalau setuju, nanti ibunya Dewi dibuka lagi ya supaya untuk pembelajaran. Jadi jangan memaksakan. Apabila diberi jangan dipaksakan. Dan diulangi lagi ya. Dan sekarang aku boleh ketemu kalian. Nah, jadi itu salah satu contoh ketika ada kasus itu anak kita berkomunikasi dengan anak, duduk dengan apa alasannya, kenapa kamu buat seperti itu. Jadi ada step-stepnya, tidak harus kamu meremehkan, kamu harus tanggung jawab. Paradigma yang seperti itu, yang dulu seperti itu, sekarang kita ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin dari saya demikian, ada kurangnya saya mohon maaf. Nanti saya kembalikan ke moderator untuk acara selanjutnya. Ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu Wadina tentang beberapa hal yang sepertinya memang sangat baik jika bisa dipraktekkan. Melanjutkan acara yang selanjutnya ialah lain-lain. Di sini akan kita isi untuk kegiatan bertanya dan nanti akan dijawab oleh narasumbernya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Jadi dengan siapa, Mbak? Nama saya Astuti. Ya, pertanyaannya tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya bahwa pada awal pembelajaran dimulai dibuat keyakinan kelas dan dievaluasi setiap awal semester. Apa manfaat dari evaluasi keyakinan kelas tersebut? Mau langsung dijawab atau kita tampung pertanyaan dulu, Bu? Ditampung dulu saja, ditampung ya. Ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, dengan Ibu siapa? Boleh perkenalan?
kami langsung bertanya pada sebelumnya. Saya hanya mau sedikit Bu tentang tadi hukuman dan restitusi ya. Tapi perbedaannya secara dasarnya itu apa antara hukuman dengan restitusi? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan keduanya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, ada pertanyaan dari Ibu siap langsung berkenalan dan bertanya pada narasumber. Nama saya dari Budi. Saya mau bertanya tentang bagaimana langkah dan dalam menghadapi siswa yang suka membuli temannya di kelas, dan apakah membuli itu dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi? Seperti yang pertanyaan dari saya. Ada 3 pertanyaan Ibu narasumber. Waktu dan tempat kami haturkan kembali. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu, sungguh luar biasa nih. Tadi setelah saya memberikan sedikit materi yang saya sampaikan, ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengevaluasi kesepakatan kelas? Betul. Apa manfaatnya? Seperti ini. Kenapa kesepakatan kelas itu bisa dikatakan perlu diperbaharui? Karena kadang pada waktu semester pertama atau semester awal itu kesepakatan itu tidak efektif. Ada beberapa kesepakatan yang tidak efektif. Nah, maka kita perlu memperbaharuinya supaya bisa dilaksanakan dan lebih efektif. Kan kita selama 1 semester itu kan melihat anak-anak kita, memantau dan mengamati juga. Kita dengan menyesuaikan kesepakatan atau keyakinan kelas kita, oh yang ini tidak efektif, diganti saja, diperbaharui saja, biar lebih bisa diterima dan lebih baik untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, untuk apa perbedaan antara hukuman dengan restitusi? Bahwa hukuman itu tadi hanya satu pihak yang memberikan sesuatu dan anak harus menjalankannya. Misalnya guru memberikan hukuman karena anak tidak mengerjakan PR, misalnya disuruh untuk membersihkan kamar mandi, itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anak, hanya satu pihak. Ketika sudah ada restitusi itu tadi yang sudah saya sampaikan diselesaikan dengan step by stepnya. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, anak tahu bahwa saya telah melanggar dan tahu konsekuensinya. Itu secara besar. Untuk yang selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah anak yang membuli? Apakah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Bisa. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Dari membuli itu anak pasti ada alasannya kenapa anak itu membuli. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Menstabilkan dulu pada anak. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu berbuat seperti ini. Pasti anak nanti menjawab. Adakah cara yang lain? Nah, nanti anak juga bisa menjawab pertanyaan itu karena dari awal sudah kita buat kesepakatan keyakinan kelas dan menyatakan keyakinan kelas. Kalau kamu berbuat seperti ini, apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa yang kamu sepakatkan dan bagaimana yang harus kamu lakukan? Dan seperti itu seperti itu. Mungkin dari saya, jawaban saya.
itu semoga berkenan di hati Bapak Ibu, dan materi yang sudah saya paparkan tadi sedikit bisa menambah ilmu Bapak Ibu dalam mengajar. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan super dan jawaban yang amat sangat mudah dipahami. Demikian acara siang pada hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaatnya, kita bisa mempraktekannya insya Allah. Dan karena waktu sudah siang, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini. Namun sebelum kami tutup, apabila kami dalam membacakan acara ada kesalahan, kami mohon maaf. Cukup sekian dari marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Suprastina. Saya guru kelas 1 di SDN 1 Jetis Wetan. Setelah Ibu Watinah mengikuti pendidikan guru penggerak, pembelajaran dengan menggunakan alat peraga konkret yang dilakukan oleh Ibu Watinah membuat murid-murid merasa senang dan antusias mengikuti pelajaran. Saya menjadi terinspirasi untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Watinah. Nama saya Ibu Tribudi Widyastuti. Saya guru kelas 3 di SDN 1 Jetis Wetan. Setelah Ibu Watinah mengikuti program guru penggerak, pembelajaran dilakukan Bu Watinah menjadi semakin variatif dan menyenangkan bagi murid-murid kami. Saya berharap rekan guru lain dapat mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Bu Watinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Astika Sari. Saya kelas 6 SDN 1 Jetis Wetan. Bu Watinah adalah wali kelas 6 setelah Bu Watinah mengikuti program guru penggerak. Dalam mengajar, Bu Watinah sekarang lebih inovatif, menggunakan video dan alat peraga yang konkret, membimbing murid dalam pembuatan alat peraga dan berpihak pada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikaela Dona Hizkia Prasetyo. Saya adalah murid kelas 6 di SDN 1 Jetis Wetan. Setelah Bu Watinah mengikuti program guru penggerak dalam pembelajaran lebih inovatif, menggunakan alat peraga konkret dan menyenangkan,